Saya bahasa Indonesia terutama masih kurang karena saya lama di Singapura. Ya, jadi dari kecil sampai besar ya masih di Singapura. Mas Welly Ang, Yes. Mbak Emalia. Mas Welly ini prodi apa? Saya prodi dari divisi kamar, Bu. Ya, Divisi kamar ya. Iya, dari semester Kalau 6. Mbak Emalia, Saya prodi Food and Beverage Management. FD Management. Ya ada satu lagi nanti ya. Iya. Ini datang ke kampus? Iya, Bu. Kami ada di kampus. Karena Beli lagi ada praktekan setelahnya hari ini. Jadi lagi jalan kampus. Oke, oh tetap ada praktek ya di kampus? Iya, Bu. Kita praktek seperti biasa, tapi jumlah peserta tidak sebanyak itu, Bu. Jadi untuk mengurangi Kerumunan. ya COVID-19 masa COVID-19. Jadi ada sebagian teman masih di rumah ya melewati online itu, Bu, pelajarannya. Oh. Ya. Lalu ini ada Claudia. Ya. Kalau Mbak Claudia ini prodi apa Mbak? Saya dari Management. Culinary Management. Lagi ke kampus juga sekarang. Iya. Baik, saya mulai dulu ya. Jadi saya Dina Leni. Kemudian ada rekan saya Bapak Fauzri. Kami berdua ditugaskan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk melakukan evaluasi terhadap BPT ya, Batam Tourism Politeknik. Nah, evaluasi ini artinya bukannya menilai jelek-jelek atau gimana ya, tapi kami tuh justru ingin mengonfirmasi karena BPT ini mengirimkan laporan ke kami, menulis ada begini, sehingga kami datang hari ini, datang tanda kutip ya. Kalau lagi normal biasanya kita benar-benar datang, tapi karena sedang pandemi kita lewat online aja ya. Kita ingin mendengar dari banyak pihak. Tadi kami sudah wawancara dengan pengguna, wawancara dengan alumni, orang tua ya. Sekarang kita ingin dengar dari mahasiswa. Apa sih ya yang selama ini ya more or less tuh lebih banyak kita ingin dengar pengalaman pembelajaran Anda selama di BPP ini. Lalu yang saya tertarik itu begini, BPP ini kan masih baru ya. Lalu kenapa Anda memilih kuliah di sini sebagai institusi yang masih baru gitu ya? Terus dengarnya dari mana ya mengenai BPP ini? Dengar dari mana? Ya lalu mungkin pertanyaan berikutnya adalah setelah Anda masuk, apakah seindah warna aslinya? Kalau iklan zaman dulu tuh ada iklan Fuji Film, kalau angkatannya Pak Fauzri sama saya tuh mesti tahu Fuji Film, hasil cuci cetaknya katanya seindah warna aslinya. Ya kalau sekarang kalian udah nggak pernah cetak foto kali ya, karena semua profile ya digital gitu. Nah, apakah bayangan dulu sebelum masuk Batam Tourism Politeknik dan sekarang udah jadi mahasiswa itu sama atau lebih indah gitu? Ya, nangkep pertanyaan saya ya. Jadi pertama, kenapa pilih kuliah di BPP, kemudian benar dari mana sumbernya sehingga tertarik masuk ini. Ketiga, apakah ekspektasi awal pada akhirnya Anda dapatkan atau malah lebih atau kurang? Silakan. Mungkin biasanya ladies first, tapi karena gentleman-nya itu hanya Mas Welly, saya silakan gentleman first. Welly, silakan. Ya, selamat siang Bu Dina Leni, Pak Fauzri. Ya, perkenalkan nama saya Welly Ang. Saya mahasiswa dari divisi kamar semester 6. Pak, sebelum saya mulai, mungkin saya saya bahasa Indonesia terutama masih kurang karena saya lama di Singapura. Ya, jadi dari kecil sampai besar ya masih di Singapura. Cuma hanya di Batam cuma 2 tahun, jadi bahasa saya masih kurang. Mohon maaf kalau masalah kata atau masalah paham. Nanti saya jelasin selanjutnya saya bisa. Ya.
Oke. Thank you ya. Dari pertanyaan pertama itu adalah dari mana saya kenal BTP. Saya rumahnya di Singapura, keluarga di Singapura. Jadi saya sering ke Batam, jalan-jalan. Jadi pengen tahu pariwisata di Batam mahasiswanya dari mana. Mungkin dari Instagram dulu, ya zaman sekarang kan memang sosial media kencang. Jadi saya mengetahui informasi tentang BTP. Jadi saya juga penasaran dan saya udah lama di Singapura. Jadi pengen kuliah di bidang pariwisata. Jadi saya tanya konsultasi sama ibu orang tua dan akhirnya milih di Batam karena dekat dari rumah, itu alasan pertama. Dan kedua, saya udah berkunjung ke BTP dan fasilitas itu sangat bagus banget. Ya. Jadi kita memiliki mungkin contohnya ada 3 model kamar untuk isi kamar dan kulineri ada kitchen, international kitchen gitu. Dan itu di mana saya kenal dari platform sosial media. Ya. Dan juga ada teman-teman saya di Tanjung Pinang juga berkuliah di BTP, ada tetangganya gitu. Jadi ada yang kenal, jadi rekomendasi itu dari teman-teman, dari tetangga, dari yang di Batam dengan sosial media. Itu saya kenali. Dan kenapa saya milih BTP? Terutama itu fasilitas yang paling lengkap. Sistem pelajaran itu yang paling menarik karena seperti kita 70% praktek dan 30% teori itu memang sangat manfaat. Jadi saya kalau ingin terjun ke dunia pariwisata dan perhotelan. Dan dulu awalnya mungkin fasilitasinya kepada senior, saya mungkin seangkatan ke bawah. Ya ada beberapa senior awalnya masuk ya fasilitasinya udah lumayan bagus. Ya bahkan setiap tahun itu fasilitasinya dengan sistem pelajaran itu makin meningkat. Nah contoh mungkin dari mata kuliah, dari cara praktek udah berubah dari zaman senior, nah turun sampai ke angkatan saya, dan kita selalu meningkatkan dan konsisten pelajaran yang dipraktek. Nah, ekspektasi saya sendiri pribadi, saya tahu kemampuan saya di dalam bahasa Indonesia masih berkurang masih awal datang ke BTP, karena selama waktu 2 tahun lalu saya cuma bisa menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin karena saya sebagai separuh half Chinese gitu. So bahasa Indonesia masih kurang, tetapi di dalam kurikulum BTP dalam sistem teori dengan praktek, dosen dengan senior sangat membantu saya untuk meningkatkan bahasa Indonesia saya. Nah, bertukar saya ajarin mereka, teman-teman saya bahasa Inggris, jadi saling belajar gitu. Jadi lingkungannya untuk lingkungan saya pribadi itu sangat baik sekali, dan saya sangat beruntung ada berada di Batam Tourism Polytechnic. Ya, terima kasih, itu artinya saya mau ucapkan. Thank you so much. Oke, mungkin kita ke Claudia, silakan Claudia untuk pertanyaan yang pertama. Sebelumnya terima kasih saya diberi kesempatan. Saya perkenalkan dulu, nama saya Claudia Ivana, salah satu mahasiswa dari BTP jurusan Culinary Management semester 8. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu Leni. Awalnya saya tahu BTP sendiri dari keluarga saya. Saya punya keluarga di sini, abang saya di Batam, dan dia perkenalkan kepada saya ada satu kampus yang mempunyai sistem kuliah yang banyak prakteknya. Jadi itu membuat saya tertarik, sehingga dengan sistem praktek lebih banyak daripada teori, tentunya kita akan lebih mengerti bagaimana dunia kerjaan yang sebenarnya. Nah, maka dari itu saya tertarik terhadap kampus tersebut, dan saya mulai mencari tahu melalui sosial media lainnya seperti dari Instagram ataupun dari Google tentang kampus ini sendiri. Setelah saya mengetahuinya, maka dari itu saya mencoba untuk mendaftar ke kampus BTP ini.
Nah, ekspektasi saya awalnya dilihat dari yang sosial media yang saya lihat, wah kampus ini sangat membuat saya tertarik, baik dari fasilitas, sistem pengajarannya, prakteknya yang lebih banyak dari teori, membuat saya tertarik. Setelah saya mendaftar dan saya coba masuk, hal tersebut sesuai dengan apa yang ada di ekspektasi saya, dari fasilitas dan sistem pengajarannya sangat oke. Apalagi yang prakteknya tadi yang jauh lebih banyak, sehingga pada saat kita terjun di dunia pekerjaan kita tidak kaget lagi. Itu salah satu alasan kuat saya kenapa saya memilih kampus tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Claudia. Selanjutnya, Emalia silakan. Sebelumnya terima kasih Bu Leni atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rima. Saya dari Food and Beverage Management. Saya tahu kampus BTP ini dari pemerintah. Kebetulan saya kan beasiswa. Saya bukan asli Batam. Terus saya ekspektasinya ke BTP sih pertama biasa aja. Cuma ternyata pas saya sampai ke kampusnya sendiri, ini di luar ekspektasi. Kitchennya bagus, ada restorannya, ada kalau khusus RDM kan ada room-roomnya sendiri gitu, ada kamar-kamarnya. Jadi kita lebih fokus ke praktekannya gitu. Di sini juga saya dapat banyak pengalaman. Karena saya juga kan sebelumnya bukan dari SMK pariwisata, saya dari SMA biasa. Terus ke pariwisata ternyata saya dididik juga sama dosen-dosen yang udah pengalaman di bidangnya gitu kan. Saya dididik table manner gimana, terus saya diajarin bagaimana GSP di restoran gitu, bagaimana menjadi manajer, bagaimana menjadi supervisor, bagaimana clerk. Saya sih senang bisa masuk ke kampus ini karena kebetulan juga saya beasiswa ya, bisa diberikan beasiswa tingkat yang fasilitasnya itu lengkap gitu. Itu sih yang saya pengalaman juga. Saya dengar dari orang kan katanya waktu sebelum masuk ke sini tuh magangnya di luar negeri gitu kan. Jadi orang saya juga menyetujui untuk masuk ke sini biar bisa banyak pengalaman. Sekian dari saya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Hema. Ini Pak Fauzri ada pertanyaan tambahan Pak? Ya, sedikit aja ya, karena udah lengkap saya pikir. Yang ingin saya tanyakan mungkin sama ya untuk bertiga, tapi kalau bisa jawabannya berbeda ya, saling melengkapi gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan perguruan tinggi lain ya, dunia kemahasiswaannya seperti apa ya kira-kira ya gambarannya ya, termasuk olahraganya, keseniannya, lomba-lomba penalar, lomba olahraga dan sebagainya, termasuk konseling dan sebagainya. Sebagai mahasiswa, bagaimana gambarannya kira-kira? Di samping profesi ya, tadi kan bicara profesi kuliner, manajemen, beverage dan sebagainya ya. Sekarang dunia kemahasiswaannya gitu maksud saya. Bisa nggak cerita singkat tapi padat gitu ya? Oke. Silakan. Ya, mulai dari Welly lagi deh. Siapa? Nah, Welly karena badannya besar ya duluan ya. Ya, yang pertama ya mungkin dari mahasiswaan, mungkin di BTP ya saya dikasih kesempatan Pak ya untuk menjadi ketua fotografi anggota mahasiswa ini, dan juga saya ikut tidak berapa lomba, tetapi saya ada beberapa senior mungkin ikut lomba making bag, making bag competition, karena kita ada kegiatan seperti itu, making bag yang paling tercepat. Nah, kita juga lomba ke kampus lain. Itu pengalaman itu menurut saya sangat berharga Pak untuk mahasiswa, karena kita tahu itu ekspektasi dunia perhotelan, industri itu seperti apa. Dan pengalaman itu kita bawa lagi ke kampus. Pengalaman itu untuk kita diri sendiri, istilahnya mahasiswa untuk mahasiswa. Dan kita juga dikasih kesempatan dari kampus untuk mengikuti lomba seperti itu Pak.
dan juga ada beberapa debat juga. Lomba debat bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris Pak, betul. Oke. Ya mungkin yang lainnya ada ini komen. Silakan Claudia. Yang Bapak tanya tadi kalau dibandingkan dengan beberapa kampus yang lain, kalau menurut saya kampus ini sendiri lebih unggul, membuat kita jauh lebih mampu bersosialisasi dan aktif dalam dunia bekerja. Salah satu contohnya seperti adanya bazar yang dilakukan, jadi kita sebagai mahasiswa sendiri bisa terjun langsung ke lapangan untuk mengikuti bazar tersebut. Kemudian juga di sini yang kita dapat juga kita jadi seseorang yang lebih bisa dibilang karakter dan pribadinya dibentuk baik dari secara fisik maupun dari tutur kata kita, dari fisik kerapian kita dituntut untuk jauh lebih rapi. Itu sih yang sangat lebih unggul menurut saya dibandingkan beberapa kampus yang lain. Gimana Mbak Claudia itu prakteknya gimana? Itu menegakkan disiplin, apakah ada yang mengawasi, nanti ditegur, nanti ada kayak logbook gitu berapa kali ditegur dan sebagainya, itu gimana? Bisa bagus sekali katanya. Dari pengalaman saya sendiri, menurut saya seperti kita ada namanya disiplin waktu. Pada saat kita mau masuk mulai praktek, misalnya kita masuk pagi jam segini kita harus datang, itu benar-benar kita harus on time, kita tidak boleh terlambat dan kita harus grooming dengan rapi. Dan pada saat berdasarkan pengalaman, pada saat saya pada saat training, hal itu memang sangat benar-benar dibutuhkan. Jadi kita sudah belajar dan hal itu akan terjadi pada saat kita bekerja. Kalau nggak rapi ditegur atau dikasih nilai negatif gitu? Ditegur dan ada. Iya. Jadi ada bagian penegakan disiplin lah kira-kira gitu ya? Ya benar, jadi kita baik dari grooming, dari tata kita berbicara pada saat tamu datang, itu semua kita diajarin Pak. Iya. Jadi kita harus rapi dan cara kita ngomong dengan tamu yang datang kita juga harus sopan. Iya. Ya cuman ya yang saya pengen tahu gimana proses penegakannya ya. Karena saya pernah di Akabri Magelang ya. Kalau di Akabri Magelang itu kalau kita berjalan bersama dengan rekan kita harus menyamakan langkah. Jadi kalau misalnya kita masuk keluar barak, di depan kita itu ada yang berjalan, kita langsung menyamakan langkah dengan dia. Kalau dia kiri, kita harus kiri. Kalau tidak, kita langsung dihukum push up di sana. Nah gitu ya. Itu ada pelatih-pelatih yang berkeliaran ya di sana ya. Nah, jadi keras di sana itu. Kalau sampai pelanggaran berat ya kita kopro keliling lapangan bola ya. Jadi keras sekali di sana. Tapi memang ya tahu sendiri ya karena anak taruna luar biasa ya badannya, sikapnya. Nah, saya lihat hasilnya ya teman-teman ini bagus gitu. Cuman ya mungkin lebih pada kesadaran ya. Jadi kalau suruh pagi ya datanglah pagi, kalau enggak nanti di rumah malas ini. Nah yang kedua, kalau di politeknik saya itu kalau kita terlambat 1 menit itu hukumannya 5 kali lipat. Itu gimana di sana? Jadi nanti dikumpul itu dalam 1 semester. Misalnya dia pernah terlambat 5 jam, berarti dia dapat hukuman 25 jam. Nah biasanya membersihkan bengkel atau kaca-kaca kampus dan sebagainya. Nah, itu gimana tuh di sana? Mungkin Mbak Hema kali ya bisa jawab kali. Iya Pak, masalah ini ya kalau misalnya telat gitu. Kalau di jurusan saya, kalau misalnya kita telat, kita emang ada punishment-nya gitu Pak. Karena kita kan pas masuk kita briefing. Yang mimpin itu waktu saya di semester 3, saya kan sebagai supervisor, saya yang memimpin craft saya, briefing di setengah 8 udah harus ada di kampus gitu kan. Udah harus briefing dulu. Jadi yang telat kita pisahin dulu. Walaupun dia telat 10 menit masih bisa ditoleransi. Toleransi boleh ya? Boleh kita toleransi. Kalau tempat saya nggak bisa 1 menit pun kena hukuman. Iya, kalau misalnya dia pertama telat, kita toleransi dulu Pak, tapi kita kasih batas waktu. Kalau misalnya 3 kali dia berturut-turut dalam seminggu dia telat terus, kita kasih punishment. Oke, punishmentnya berupa apa tuh? Kalau misalnya saya kadang kebijakan dari jurusan juga, knowledge-nya kan kita biasa setiap hari dikasih knowledge gitu ya.
dihafal, knowledge-nya dihafalin lebih, atau kita kasih catatan di kertas gitu, kasih sampai full double folio, suruh catat knowledge yang udah kita kasih hari itu, besoknya langsung dihafal gitu. Itu karena kita kan kasih hukuman ringan. Yang didik ya. Ya, hukuman biar dianya juga bisa hafal, cepat hafal. Kalau di STPDN itu dipukul itu perutnya sampai ada meninggal ya. Ya di situ enggak ya? Enggak. Enggak ya. Alhamdulillah ya, itu bagus ya, itu STPDN yang ditiru ya. Oke ya, saya rasa bagus ya. Jadi kalian cinta sekali dengan BTP ya? Pasti Pak. Pasti ya. Oke. Masih ada nggak kira-kira yang masukan yang perlu ditambah? Masukan untuk manajemen, atau mungkin kalian kalau ngurus apa-apa lambat gitu ya, atau misalnya uang kuliahnya terlalu tinggi atau apa dan sebagainya. Silakan, singkat padat ya. Mungkin dari saya dulu Pak. Silakan, Kalau saya mungkin tidak ada masalah, tapi terima kasih untuk selama ini kepada tim manajemen dari akademik sama Kaprodi, karena untuk melayani saya tidak segampang itu Pak, karena saya persulit dalam bahasa dari awal, tapi dari kesabaran dari Kaprodi dan dosen-dosen akademik, mereka sudah senang sekali melayani saya dan dalam kesempatan juga gitu Pak. Ya. Iya. Terima kasih. Sampai kurus Wedi ya karena itu ya buatnya ya. Sampai ilmu Pak, dikasih ilmu yang baik gitu Pak. Oke. Mungkin dari Hema atau Claudia dulu boleh. Kalau untuk masukannya, kampus ini sebenarnya akan begini jika terus diperbaiki. Nah, karena berdasarkan dari pengalaman untuk dari sistem akademik, manajemen atau apapun, saya pribadi sudah cukup puas karena salah satu contohnya seperti dari akademik, pada saat kita bertanya atau kita membutuhkan sesuatu pada saat mendadak, bisa dibilang fast respon. Kemudian ada juga dari kampus menyediakan seperti siakan, nah yang itu bisa kita akses kapanpun dan dimanapun supaya kita masih menjadi mahasiswa di sini. Itu menurut saya sangat membantu. Jadi kalau kita masukkan, pasti tentunya ini jauh lebih baik lagi, terus diperbaiki. Jadi terima kasih. Oke, makasih. Hema mungkin masih ada. Saya rasa cukup sudah disampaikan semua oleh Meli sama Claudia. Ya mungkin Willy sama Claudia pengen juga dapat beasiswa seperti Hema. Semoga bisa dapat. Ya karena nggak terlalu mahal ya. Ya buat orang Singapura 6 juta murah lah. Nah itu tidak Pak, harus worth the price Pak, it's worth it Pak, itu yang paling penting. Ya, oke. Karena sebenarnya apa yang kita bayar itu juga kita dapetin Pak. Jadi baik fasilitas ataupun pembelajarannya bisa dibilang worth it dengan apa yang kita kasih. Ada harga, ada rupa ya. Ya benar. Oke, thank you very much. Thank you very much. Ya, terima kasih banyak ya. Thank you. Ya, terima kasih banyak. Ini untuk Welly, Claudia, dan Hema. Sukses terus ya buat Anda semua, dimanapun nanti berada. Dan terus selalu berkontribusi, walaupun nanti lulus ya, berkontribusi untuk BPT ya, Batam Tourism Politeknik. Terima kasih, Anda boleh please. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, sukses selalu ya. Terima kasih Pak.